teman-teman, jumpa lagi di program kelas pemuritan PPA 0790 YPS. Di bulan Juli 2025 sampai Juli 2026, kita tetap melanjutkan kisah-kisah tokoh Alkitab. Mari kita sama-sama belajar, dan di bulan Juli ini kita akan belajar tentang kisah keberanian Deborah. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Digita. Kisah keberanian Deborah diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1-24. Deborah adalah istri Lapidan dan mungkin seorang ibu. Meskipun beberapa teolog berpendapat bahwa ia disebut seorang ibu di Israel, pada Hakim-Hakim 5 ayat 7, ia digambarkan sebagai seorang matriarki yang saleh. Untuk menentukan penyebab dan kontroversi, sambil menghakimi orang-orang menurut hukum Tuhan, Deborah adalah pemimpin yang tidak biasa karena dia adalah seorang wanita. Tuhan memanggilnya ke posisi penting sebagai nabiah dan hukum pada suatu masa dalam sejarah ketika dia biasanya menunjuk laki-laki untuk posisi tersebut. Deborah dikenal baik oleh beberapa nabiah wanita lainnya dalam Alkitab. Keberanian dalam memimpin. Yang pertama, Deborah adalah hakim wanita pertama di Israel. Kedua, Deborah tidak membiarkan identitasnya sebagai perempuan menghalangi pelayanannya. Ketiga, Deborah memimpin Israel keluar dari perbudakan. Dan yang terakhir, Deborah memimpin strategi tingkat tinggi di medan perang. Keberanian dalam menaati Tuhan. Deborah percaya kepada Tuhan dan mematuhi kehendaknya. Deborah tidak mengambil alih hingga pelayanan atas dirinya sendiri, tetapi hanya menaati tujuan Tuhan untuknya. Deborah mengandalkan Tuhan dalam menjalani tugas kepimpinannya. Keberanian dalam menjadi pemimpin yang bijaksana. Deborah berjanji untuk menarik Sisera, komandan musuh, ke tepi sungai dan menyerahkan ke tangan Barak. Deborah memimpin Israel dengan hati yang melayani dan rendah hati. Deborah menyadari bahwa kewanitaannya sebenarnya adalah kekuatan yang harus dimanfaatkan dalam kepemimpinannya. Kisah seorang wanita luar biasa pada ayat 4-5, Deborah adalah seorang wanita dengan setidaknya 4 pekerjaan. Apakah ada di antara kalian yang bisa merasakan hal ini? Pertama, dia adalah seorang istri. Kedua, menurut Hakim-Hakim 5 ayat 7, dia adalah seorang ibu. Ketiga, dia adalah seorang hukum. Dan terakhir, dia adalah seorang nabiah yang menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang. Pekerjaannya bukanlah untuk memberitahu orang-orang apa yang dia pikirkan, tetapi untuk memberitahu orang-orang apa yang Tuhan pikirkan. Kita melihat ini dari ayat 4-5. Pada waktu itu, Deborah seorang nabiah istri Lapidan yang memerintah di bawah pohon kurma. Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel datang kepadanya untuk meminta penyelesaian. Ada beberapa kualitas dalam kehidupan Deborah yang membuatnya menjadi wanita yang luar biasa. Yang pertama, ia berbicara atas nama Tuhan. Yang kedua, ia menyelesaikan pertikaian. Ia adalah penengah dan pembawa damai. Yang ketiga, ia sangat dihormati. Dalam budaya itu, wanita tidak diperlakukan sama dengan pria, dan biasanya hanya ditempatkan di belakang layar. Dan terakhir, dia menaati Tuhan. Dia tidak mengambil alih tugas pelayanan atas dirinya sendiri, tetapi hanya menaati tujuan Tuhan untuknya. Kita belajar bahwa keberanian bukanlah ketidakan rasa takut, tetapi kemenangan atas rasa takut itu. Orang yang berani bukanlah orang yang tidak merasa takut, tetapi orang yang menaklukkan rasa takut itu. Kesimpulannya, Yesus memanggil kita untuk memperoleh keberanian bukan dari kekuatan kita sendiri, tetapi seperti Deborah dari kepercayaan kita pada janji Allah, untuk mencari kita dalam menghadapi apa yang paling kita takuti. Hanya dengan begitulah kita dapat dengan senang hati untuk mengatasi rintangan yang tidak dapat diatasi dalam namanya. Dapat dilihat pada Hakim-Hakim 4 ayat 9. Sekian pemuritan bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. See you.